نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tak terkira, dan dikala para pencari dunia mereka membuat program-program libur, bahkan ketika mereka libur dari mempelajari ilmu dunia, mereka mengisi kekosongan itu dengan berbagai kemaksiatan, liburan, ikhtilat, campur baur perempuan dan laki-laki, menodai telinga-telinga dengan berbagai musik yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, juga mempersiapkan diri dalam menyambut kekufuran-kekufuran yang sebentar lagi akan diikrarkan oleh banyak manusia hatta yang mengaku Islam pada tanggal 25. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kenikmatan sehingga kita tetap bisa menghadiri majelis ilmu, dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terdorong oleh banyaknya musibah-musibah yang terjadi di sekitar kita pada akhir-akhir ini, terlintas dan teringat pada apa yang saya rasakan, bahwasanya kiamat itu sangatlah dekat. Dan tentunya yang lebih dulu adalah kiamat sughra, kiamat kecil, di antaranya adalah kematian kita, saudara-saudara kita, baik kematian yang umum maupun kematian disebabkan berlimpahnya musibah yang bertubi-tubi. Dan telah terisaratkan bagi orang-orang yang berakal bahwasanya bumi ini sudah tua. Memang sudah dekat masanya untuk Allah hancurkan, dan pertanda dari hal-hal besarnya telah kita melihatnya. Maka tiada bekal kecuali ketakwaan yang harus kita siapkan. Dan hari ini saya menginginkan untuk majelis saya ini memulai pada bab pertama dengan saya menukilkan suatu kitab yang kelihatannya sederhana. Ini ditulis oleh beliau sekitar 30 tahun yang lalu. Pada waktu itu beliau masih menjadi salah satu pengajar di Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah atau An-Nabawiyah. Nah, pada kitab kecil ini seakan-akan kita nggak berpikir atau nggak dibahas tentang persiapan menghadapi kiamat. Namun dalam kitab ini sahabat ridwanullah alaihim yang Allah telah ridho pada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah, mereka telah menempuh apa yang dijelaskan di dalam kitab yang sangat ringkas ini. Di sini kitab ini bertajuk Ta'zimus Sunnah wa Mauqifus Salaf mimman 'aradaha aw istahza'a bi syai'in minha. Ya, pengagungan sunnah dan sikap para salaf terhadap orang-orang yang menentang, menghina sunnah dan mengolok-olok sunnah dengan sesuatu hal dari perkara-perkara tersebut. Dan
kelihatannya nggak terkait dengan bekal kita di akhirat. Namun ini perlu kita ingatkan, kita pelajari, kita mudzakarah, karena kadang kita nggak tersadar kita telah terjebur padanya. Dan barang siapa terjebur kepada pengingkaran, penentangan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jaminan dia kekekalan di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya sebutkan pada mukadimah kitab ini secara ringkas. Sesungguhnya beliau menyebutkan di awal mukadimahnya setelah khutbatul hajah, beliau mengatakan fa innallaha arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ilan nas liyubayyina lahum ma nuzila alaihim wa yukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim wa aujaba alaihim ta'atahu wa mahabbatahu wa ta'zirahu wa tawqirah. Sesungguhnya kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia. Kalau nabi-nabi dulu diutus pada kaum yang terbatas, namun nabi kita diutus kepada seluruh manusia. Ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada mereka apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka, yakni Alkitab, As-Sunnah, Al-Quran. Al-Quran ini ternyata padanya dijelaskan dengan As-Sunnah diantaranya. Dan untuk apa Nabi kita diutus? Untuk mengeluarkan mereka, yakni untuk mengeluarkan manusia termasuk kita, ya, dari kegelapan kepada cahaya, dan untuk memberi hidayah kepada kita kepada jalan yang lurus. Itu tujuan Nabi diturunkan kepada kita, dan Allah mewajibkan kepada kita untuk mentaatinya, untuk mencintainya, cinta, ya, tresno tenan, ya, kasmaran tenan, wa ta'zirahu wa tauqirahu, dan untuk menolong serta memuliakan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi kita diwajibkan oleh Allah untuk mentaati, mencintai, menolong serta memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu padanya ajaran-ajaran yang beliau bawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah oleh kalian Rasul serta ulil amri di antara kalian. Syahidnya pada wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Kemudian beliau penulis Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani, beliau mengatakan sesungguhnya para sahabat ridwanullah alaihim telah mengambil jalan ini, syariat ini, yakni mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasaru alaihi, dan mereka berjalan di atasnya, menteladani beliau, ya. Dan juga mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang mencintai mereka dan taat kepada mereka. Dan sunnahnya serta ucapannya serta petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dikedepankan di sisi mereka. Nah, enek sunnah Nabi, ada hidayah Nabi, ada hadis Nabi, ada tuntunan Nabi, dikedepankan, gak pernah mengambil yang lainnya, kecuali yang terdepan adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para sahabat yang Allah jamin surga pada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huwal awwalu la yuqaddamu alaihi kalamu ahadin minal basyari kainan mangkana. Jadi mereka juga menjadikan kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama terdahulukan
dan tidak akan mendahulukan kalam seorang pun siapapun dia melebihi kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus kita renungi karena betapa banyak orang yang mengikrarkan Nabi sebagai Rasul, ya, sebagai Nabi, sebagai yang wajib ditaati, namun ketika hidup di kenyataan mereka manusia sering mendahulukan kalam selain Nabi. Nek datang kalam Nabi mereka langsung ngambil kalam, tapi kan kata Syekh Fulan, tapi kan kata Profesor Alan, tapi kan kata guru atau dosen saya begini. Tapi kan ini hukum alam. Di saat kalam-kalam Nabi telah datang bertentangan dengan itu semua. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan adalah dahulu para sahabat ridwanullah alaihim terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam munafihin walahamin. Mereka itu membela, ya, menjadi para pembela sunnah dan menjadi para penolong sunnah. Maka fa'idha ra'au ahadan yu'ariduha au yastahzi'u bi syai'in minha qasdan au bi ghairi qasdin wabbahuhu wa qarra'uhu wa zajjaruhu thumma hajaruhu la yukallimunahu wa la yusakkinunahu wa qad yadribunahu wa yaqtulunahu riddatan au ta'ziran. Itu para sahabat. Kata penulis, para sahabat itu apabila melihat salah seorang yang menentang, melecehkan, mengolok-olok sunnah Nabi dengan sesuatu pun, ya, baik yang mengolok-olok meremehkan sunnah tersebut secara sengaja ataupun tidak sengaja, maknanya secara sengaja maupun dia sekedar bersenda gurau saja, maka para sahabat itu segera mencela mereka dengan keras, ya, mencerca mereka serta menghajar mereka, dicela, dicerca dan diboikot mereka. Siapa-siapa yang menentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sifat sahabat yang tentunya kaum muslimin wajib atasnya punya sikap seperti ini. Ya. Kemudian para sahabat yang melihat orang-orang menentang sunnah itu, mereka la yukallimunahu wa la yusakinunahu. Bahkan mereka nggak mau ngomong. Disatru lek jere wong Jawa. Wa la yusakinunah. Dan mereka nggak mau tinggal dalam satu sakan pada satu tempat yang sama, tinggal serumah, nggak mau. Karena nggak mungkin orang beriman akan bertempat satu tempat dengan orang-orang yang menentang sunnah, mengolok-olok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat itu kadang yadribunahu, mereka memukul, ya. Kasare ngomong itu orang-orang menentang sunnah itu dihantemi pada zamannya. Ya. Wayaktulunahu, dan kadang para sahabat itu membunuh mereka. Kenapa? Karena menentang sunnah itu kadangkala dan kebanyakannya bisa menyebabkan riddah, yakni keluar dari agama Islam. Karena orang murtad itu dalam Islam diperangi. Dan juga takziron sebagai bentuk takdib, peringatan, pengajaran, ya, pada orang-orang yang dia belum waktunya untuk diperangi. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan dengan itulah mereka, para sahabat, menjaga sunnah dari tipuan para penipu dan dari para musuh-musuh yang melampaui batas. Dan mereka para sahabat itu wa kanu biwajibin nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaimin. Jadi para sahabat itu mereka telah menegakkan suatu kewajiban, yakni an-nasihah li Rasulillah, nasihat, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labi itu nasihati Rasul. Nah, ini setara atau sesuai dengan hadis Nabi yang masyhur yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihun Nasa'i. Pada hadis masyhur ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini nasihah. Makanya nek kula jenengan yakin terhadap Islam ini
ojo sampai diam dari saling nasihat menasihati. Tawaso bil haq, tawaso bis sober. Saling tawaso, wasiat, nasihat menasihati dalam perkara kebenaran dan juga dalam perkara kesabaran. Nah, ad-dinu nasihat, agama ini nasihat, kata para sahabat. Qalu liman ya Rasulullah. Mereka berkata, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para a'immah, yakni imam-imam kaum muslimin, dan untuk keseluruhan keumuman dari kaum muslimin. Syahidnya berkaitan dengan pembahasan kita pada lafaz nasihat wali rasulihi, dan Rasul, para sahabat telah menunaikan hal tersebut. Kemudian ini para sahabat, setelah berlalunya sahabat, summa jaa ba'dahum at-tabi'una fasaru ala tariqihim hadwan hadwahum. Ya. Kemudian datang setelah para sahabat itu para tabi'un, yakni generasi di bawah sahabat, yakni tabi'un, ya. Atau masyhur dengan bahasa kita tabi'in, ya. Tabi'un. Datang setelah sahabat, sahabat meninggal, datang para tabi'un. Nah, mereka pun berjalan di atas jalan ini. Di atas jalan ini, ya, mengikuti jejak-jejak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Hatta idza ba'da zaman, maka tatkala zaman itu telah jauh berlalu, ya. Wa tala bin nasil ahdu, dan masa itu telah panjang, jauh, manusia itu telah berganti, ya. Wa dha'ufal iman, dan iman telah melemah, ya. Wa kathural khubzu wan nifaq, dan keburukan serta kemunafikan itu telah menyebar banyak, ya. Wa qallal wara', serta wara', rasa hati-hati, ya, itu telah menipis, telah sedikit, ya. Tajarra'a katsirun minan nasi 'alal qawli wal kalam, maka kebanyakan manusia ketika zaman telah jauh dari masa itu, para manusia begitu berani untuk berkata dan berbicara tentang agama ini. Kemendel, sembrono, ya. Duwe ilmu apa ora, pokok ngomong ben kaya wong pinter, ya. Faqala, maka manusia itu berkata, ya, faqala kullun bihawah, maka para manusia di akhir zaman itu mereka berbicara, berkata dengan hawa nafsunya setelah jauhnya zaman. Wa takallama bima la yardahu Allah wa rasuluh, dan mereka berbicara dengan apa-apa yang Allah dan Rasulnya tidak meridhoinya. Dan ini kita saksikan hari ini bagi orang-orang yang perhatian, ya. Bahkan nas'alullah al-maghfirah, kita kadang enggak tersadar juga terjerumus pada terlalu berani berbicara berkaitan dengan masalah agama. Wa fi hadzal zaman zamanul fitan allati yuraqiqu ba'daha ba'dan. Zaman kita ini, ya, adalah zaman fitnah yang sebagiannya saling menghias-hiasi sebagian yang lain. Jadi fitnah, ya, itu dihias-hiasi. Padahal perkara itu perkara buruk, tapi satunya menghiasi yang lain seakan-akan perkara itu adalah perkara yang sangat indah. Dan kita melihat keajaiban dan perkara-perkara besar di zaman kita ini, ya. Dan ra'aina umuron dan yasa ahadan as-sukutu anha bihal. Kita hari ini melihat perkara-perkara yang tentunya diam dari seseorang pada perkara itu adalah sangat tidak layak, ya. Tidak seyogyanya seorang untuk diam, ya. Enggak mungkin, karena terlalu parah zaman ini. Dan parah ini diketahui oleh orang-orang yang mengetahui thariqah atau jalan dari Nabi dan para
sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian penulis menyebutkan termasuk fenomena yang terjadi, kata beliau, famin dzalika as-sikhriyah wal istihza bis sunnah an-nabawiyah. Kata beliau, dan termasuk famin dzalika, termasuk hal-hal yang hari ini terjadi dan manusia begitu berani untuk melakukan dan mengatakannya, yakni sindiran-sindiran tajam, olok-olokan, pencemoohan terhadap sunnah Nabi, dan memalingkan sunnah Nabi dengan akal-akal dan pendapat-pendapat serta selera-selera dan adat-adat yang ada. Dan ini kita melihatnya nyata. Kasihriyati wal istihza'i bil lihyah. Kita sepele ini perkara ini abot. Kenapa saya sebutkan? Karena ini nek awake meleset, kita meleset sedikit, akhirat kita dalam bahaya. Nek dunyane bahaya ya paling ya kena kematian dan semisalnya, ya. Tapi ini akhirnya di akhirat. Di antaranya adalah sindiran tajam, pengolok-olokan terhadap al-lihyah, jenggot, ya. Wa raf'ir rajuli saubahu fauqal ka'bain, dan seorang laki-laki yang meninggikan pakaiannya di atas dua mata kaki, diolok-olok. Banjir ta? Genamu banjir pisan ta? Kena longsoran po. Kok pakaianmu mau unggahnya nang dure mata kaki. Wa hijabil mar'ah, dan juga pakaian-pakaian wanita. Saya teringat teman saya di Surabaya waktu itu menjenguk istrinya di rumah sakit di Surabaya. Istrinya itu memakai niqab dan pakaiannya ngelengsreh. Kalau perempuan kan memang syariatnya pakaiannya ngelengsreh. Sehingga para wanita yang ternyata berpakaian mengisyaratkan keislaman dengan jilbabnya, mereka mengatakan dengan rasa-rasa namun didengar, ya, itu loh, nyapu lantai rumah sakit, itu kelemari baca, kamu dibanjir ta. Sing lanang kan teman saya itu pakaiannya tinggi, sing itu loh nyapu lantai ini rumah sakit, pegawai ini balik diolok-olok, dan itu nyata. Maka yang beliau sebutkan ini adalah nyata. Wasiwak, bahkan siwak, gawe siwak itu loh diolok-olok. Saking kurang gawenane wong saiki, jauhnya dari ajaran Nabi, orang yang memakai siwak yang itu diamalkan Nabi, mereka olok-olok. Jadul, kadrun. Seandainya orang mengatakan kadrun, kadal, gurun, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bentuknya pengolok-olokan terhadap sunnah, maka itu bisa membawa kekufuran. Wassolati ila sutroh, dan mengolok-olok juga sholat di atas sutroh. Bahkan sebagian kaum muslimin nek kon sholat nang ngarepe sutroh, ada pembatas di depannya itu izin. Kok iso ya? Kon nglakoni ajaran Nabi izin. Ini suatu permasalahan yang sangat besar menimpa kebanyakan kaum muslimin dan selain daripada hal itu, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, maka engkau akan melihat orang yang mensifati amalan-amalan tersebut dengan, yakni amalan-amalan sunnah tersebut dengan sifat-sifat yang buruk, ya. Dan mereka akan mengejek orang-orang yang beriltizam, ya, yang berpegang teguh istiqomah dengan amalan-amalan tersebut, dan mereka akan melihat mereka penuh dengan senyuman sinis, mentertawakan orang-orang yang mengamalkan sunnah, juga mengejek orang-orang yang mengamalkan sunnah serta menjaga, memelihara sunnah, ya. Maka hal ini sangat sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayasduqu fi mithlihim qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal seperti ini telah benar seperti apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, wa innal abda,
sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Nabi pun ngomong pada zaman 1400 tahun lebih yang lalu tentang akan datangnya kejadian-kejadian seperti ini. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat saja yang ternyata kalimat itu masuk pada kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab kalimat itu akan melemparkan mereka, akan menjatuhkan mereka dengan kalimat itu ke dalam neraka jahanam. Mong sakdirmo mengucapkan satu kalimat, namun ternyata tanpa disadari telah menjatuhkan orang tersebut kepada neraka jahanam. Ini harus kita perhatikan, dan juga kebanyakan dari manusia telah lalai dari perkara yang berbahaya ini, dan dia adalah mengolok-olok agama ini, yakni wahwa annal istiza'a bidin kufrun. Ini harus kita yakini, sesungguhnya mengolok-olok agama ini, amalan-amalan agama ini, itu orang-orang yang mengamalkan agama ini, dia adalah kekufuran. Sawa'un kana ala sabilil la'bi wal hazal wal mazah aw ala sabilil jad fahuwa kufrun mukhrijun minal millah. Maka sama saja orang mengolok itu sekedar la'ab, ya, main-main atau senda gurau atau bersungguh-sungguh, ya, guyon banjir tarik kok tidur nih bagan. Wah, jadi pegawai kebersihan tak saiki kok rokmu nglesreh sampai lemah mbak, guyon padahal guyon. Tapi ketahuilah fahuwa kufrun mukhrijun minal millah. Ya. Mengolok-olok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama Islam. Perkaranya bukan sepele. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga melihat fenomena yang begitu banyak, maka saya ringkaskan di sini, beliau penulis Syekh Abdul Qayyum ini ikut serta dalam menulis pembahasan ini di dalam memperingatkan umat dari kerusakan yang telah nampak, juga memperingatkan dari bahayanya, dan beliau ingin menjelaskan bagaimana sikap salaf kita terhadap pelaku pencelaan sunnah, ya. Juga beliau sertakan dalam kitab ini penyebutan sebagian ayat-ayat dan hadis-hadis serta athar tentang pentingnya sunnah, juga agungnya sunnah, dan hukuman yang disegerakan kepada orang-orang yang berpaling dari sunnah, juga mengolok-olok sunnah, serta sikap salaf umat ini dari hal-hal tersebut, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu sebagai muqaddimah kita. Saya harapkan mudah-mudahan suatu saat kita diberi kelapangan waktu untuk bisa membahas kitab kita yang ringkas ini secara bertahap, karena betapa pentingnya hal ini, dan disebutkan di sini riwayat-riwayat yang bahkan ada orang-orang di zaman Nabi yang mereka sekadar mengolok-olok, ya, guyonan. Lho si gendut nek bahasanya wedi. Wah, sahabat Nabi wetenge jembluk-jembluk. Bukan mangan paling senengane nyantai-nyantai nek bahasane. Padahal guyon. Wetengmu kok ngono rek? Kok mengkilat? Jadi, tapi bentuknya mengolok-olok terhadap sunnah, maka mereka divonis oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kafir. Maka perkaranya tidaklah ringan. Nasallahu salamah min hadzal radi'ah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin saya cukupkan itu sebagai muqaddimah pada pembahasan awal kita dari kitab Ta'dhimus Sunnah. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan untuk bisa melanjutkan pembahasan padanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Dan sekarang kita masuk pada pembahasan kita yang berlanjut, yakni Kutaib al-ikhtiyar li ahammi sihahil adhkar. Jadi zikir-zikir sahih pilihan ya. Dan kita untuk malam ini masuk pada sebentar, kita telah masuk pada zikir fi sujudit tilawah wa ghairih. Kalau kemarin kita telah menyelesaikan bacaan-bacaan terhadap sujud dalam sholat, maka sekarang Asyikh membuat suatu judul zikir di dalam sujud tilawah dan selain sujud tilawah. Langsung kita baca. Qala al-muallif an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, apabila beliau itu sujud, qala, beliau mengucapkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah itu diriwayatkan kalau sujud di antara bacaan yang beliau baca adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini salah satu bacaan. Diriwayatkan di sini disebutkan oleh penulis, berkata Ibnu Munzir dalam kitab Al-Ausat, kata beliau, wa kana Ahmad bin Hanbal yaqulu fi sujudil Qur'ani ma yaqulu fi sujudis shalah. Dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dahulu itu membaca di dalam sujudil Quran. Maksudnya sujud Quran itu sujud tilawah yang dulu pernah dibahas oleh sebagian ustadz di sini tentang pembahasan sujud tilawah. Nah, Imam Ahmad baca di dalam sujud tilawah itu apa-apa yang beliau baca sebagaimana di sujud-sujud yang lainnya. Akan tetapi waqala Ishaq, dan berkata Imam Ishaq, liyaqul ma jaa'a 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada wajhi, yakni hadzal hadis as-sahih an Ali bin Abi Thalib. Dan Ishaq beliau mengatakan seyogyanya untuk seseorang itu membaca apa-apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sujud tilawah, yakni sajada wajhi. Namun ini bagian tengah dari riwayat hadis yang pertama tadi. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kita terjemahkan sedikit agar kalau kita membaca kita paham. Allahumma laka sajadtu, ya Allah, untuk mulah atau kepada mulah aku sujud, dan wabika amantu, dan kepadamulah aku beriman, walaka aslamtu, dan kepadamulah atau untuk mulah aku berislam, sajada wajhi lilladzi khalaqahu, wajahku bersujud tersungkur untuk yang telah menciptakannya, yakni Allah, wasawwarahu, yang telah membentuk wajah tersebut, wasaqqa sam'ahu wa basarahu, dan yang telah menumbuhkan sam'ahu wa basarahu dari wajah tersebut, yakni telinga dan juga mata. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dan ini kita lanjutkan saja, tinggal antum menghafalkannya. Kemudian penulis melanjutkan pada hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Kata Rasulullah, sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud tersebut.
Dan dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis yang telah lalu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam pembahasan kita yang lalu, pada zikir rukuk, di dalam zikir tersebut disebutkan sebagian lafadz hadis, wa ammas sujudu fajtahidu fit du'a, dan adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam doa, ya. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka pada tempat tersebut itu sangat besar kemungkinan dikabulkannya doa untuk kalian. Kemudian ini yang saya dorong untuk antum hafalkan pada hadis yang ketiga, wa anhu, yakni dari Abi Hurairah pula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan fi sujudihi, di dalam sujudnya, apa yang beliau katakan? Allahumma gfirli dzambi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah, akhrajahu Muslim. Jadi di antara doa yang diucapkan Nabi, dan ini hampir-hampir senantiasa diucapkan Nabi dalam penjelasan riwayat-riwayat yang lain dalam syarah-syarah hadis, ya. Rasulullah mengucapkan di dalam sujud beliau, apa yang beliau ucapkan? Allahumma gfirli dzambi kullah, ya Allah, ampunilah untukku dosaku semuanya. Umum. Kemudian beliau memperinci, diqqahu wa jillah, diqqah lembut, yakni dosa-dosa yang kecilnya dan keras kasarnya, yakni jillah dosa-dosa yang besarnya, wa awwalahu wa akhirahu, dan dosa-dosa yang paling awalnya dan paling akhirnya, dan di antara keduanya tentunya, ya. Dosa yang kita lakukan semenjak kita balik, karena kalau anak belum balik dia tidak dibebani dosa, ya. Dosa yang awal dan yang akhirnya serta di antara keduanya, wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah, dan yang terang-terangan, yakni yang kita sadari, yang kita sengaja, wa sirrah, atau yang tersembunyi, yakni dosa-dosa yang kita lakukan di saat kita bersendiri yang hanya disaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa ini kalau kita renungi sangat besar, ya, nilainya. Saya ulangi penerjemahannya. Allahumma gfirli dzambi kullah, ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku semuanya, ya. Diqqahu wa jillah, baik dosa yang kecilnya maupun yang besarnya, ya. Wa awwalahu wa akhirah, baik dosa yang semenjak awal saya berbuat dosa dan dosa-dosa sampai akhir saya melakukan dosa. Wa alaniyatahu wa sirrah, baik dosa yang terang-terangan saya lakukan dan dosa yang sirri, yakni yang aku lakukan ketika tidak dilihat oleh makhluk selain malaikatmu yang kutugaskan dan engkau melihatnya. Jadi hendaklah kita mengulang-ulang doa ini senantiasa di dalam sujud-sujud kita. Kemudian saya sangat berharap dan sangat tersentuh doa ini ketika pertama kali saya ngaji dulu, ya, diajari oleh guru saya, dan masya Allah ketika doa ini kita baca di dalam sujud kita dengan perenungan, dan biasanya doa ini dibaca di akhir-akhir sujud, ya, setelah membaca sujud-sujud bacaan sujud yang masyhur kayak subhana rabbiyal a'la, ya, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka. Gimana? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ya. Setelah baca doa itu atau subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, kita perbanyak membaca doa ini di dalam
sujud kita. Jenengan renungi, insya Allah ini sangat berpengaruh pada pola kehidupan kita. Sing biasanya maksiat, lek sadar maca doa ini, wedi ya maksiat, yang jajal. Apalagi di sini ada kalimat wa'ala niyatahu wasirroh, yang terang-terangan maupun tersembunyi. Kadang nek HP-an gak enak koncone bengi niku deloki maksiat, tapi nek eling lakoni niki langsung wedi, Pak. Gak percaya jajalan. Nek gak wedi kebacut cilaka. Nggih. Jenengan ingat. Jadi saya ulangi doa ini barangkali belum ada yang belum hafal. Allahumma firli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Monggo gentenan nggih. Saya berkepentingan dengan doa ini dan jenengan itu ikuti kula sing dereng hafal nggih. Allahumma firli dzambi kullah. Monggo. Saya ulangi ya. Allahumma firli dzambi kullah. Tiqahu wa jillah. Wa awwalahu wa akhirah. Wa alaniyatahu wa sirrah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah doa ini sangat mudah diamalkan karena ada keindahan lafaz. Di sana diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pembahasan kita malam hari ini kita cukupkan di sini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan melimpahkan rezeki kepada kita, ilmu dan juga kemanfaatan serta kekuatan sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.